Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Dito. Kita akan lanjutkan video ketiga malam ini karena saya belum ngantuk ya. Tadinya mau cuma satu video, lanjut kedua ternyata udah langsung aja ketiga lah. Orang belum ngantuk ini gara-gara minum cappuccino tadi teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, salah satu syarat atau cara daftar S3 itu kan ke KAUS atau ke kampus manapun lah ya, nggak KAUS doang. Itu cari profesor yang bidang itu mirip dengan kita. Jadi merasa ada ketertarikan nantinya. Nyambung gitu ya. Nah masalahnya, kalau backgroundnya mismatch kayak mana mas? Nggak nyambung mas. Risetnya nggak ada yang pas. Piye, piye iki mas gitu. Padahal lagi BK ku bagus mas. Bahasa Inggrisku bagus. Yo, aku juga mantep lah kalau ngelakuin riset rajin, udah publikasi, tapi nggak nyambung mas, nggak ada itu di kaos riset gitu, piye mas, piye gitu ya, karena memang kalau kita lihat ini website Kaustina ya teman-teman, kaustina.org, bagi teman-teman yang ingin tahu informasi kaos, bisa mau dibaca gitu ya, bisa ke sini, ini banyak yang udah kami tulis di sini ya. Saya dulu salah satu admin pertamanya yang buat website ini juga. Nah, pada prinsipnya proses pendaftaran itu dimulai dari cara cari profesor ya. Dimulai dari mencari profesor. Biasanya melalui email ngirimnya, bagi cek di link di atas ini, di kiri atau di kanan saya nggak tahu ya. Kemudian cari yang bidangnya itu cocok. Syarat lain saya udah oke mas. Masalah nih, bidang saya nggak cocok mas. Piye mas, gitu ya. Jadi sebenarnya backgroundnya itu matching itu penting banget teman-teman ya. Kalau yang ada yang nggak matching tapi keterima ada, tapi ya jangan ngarepin kayak gitulah ya. Kita berusaha sedikit lah ya cari yang matching gitu. Jangan mengandalkan kebetulan gitu ya. Ada orang yang memang backgroundnya nggak matching tapi diterima ada, tapi kecil peluangnya. Hampir nggak ada malah. Nah, kalau bidang penelitiannya nggak ada, piye mas, gitu ya. Nah, video ini termotivasi dari seseorang, ada yang ngubungin saya, dia tamatan UGM kalau nggak salah jurusan apa gitu, teknik mesin. Nah, pengen daftar ke KAUS, tapi nggak cocok karena S1-nya itu tentang konversi energi gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Nah, jadi gimana caranya, Mas? Nah, saya itu punya dua cara yang bisa saya kasih saran untuk teman-teman ya. Cara pertama itu ya, wis daftar aja lah pokoknya. Mau nanti nggak dibayar, pertama email dulu profesor. Semua profesor emailin aja nih. Bahwa dia profesor kan ngirim email gratis. Rancang dulu emailnya. Kalau misalnya ada 10 profesor di sana, kirim ke 10-nya ya. Tapi pastikan style emailnya agak-agak dibedain dikit untuk tiap profesor. Baca itu papernya, ingat ya, baca papernya, dan kamu propose sesuatu yang bisa kamu ajukan untuk riset kamu ke depannya. Sebisa mungkin disambungkan dengan background kamu, walaupun nggak nyambung sebenarnya. Background kamu itu bukan itu. Nah, tapi dicoba aja. Karena nggak ada ruginya nyoba ya teman-teman. Kali aja ada yang nyangkut. Nah, kalau tetap nggak bisa, piye mas ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya. Kirim email, siapin dulu semuanya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru jurusan S1 dan udah lulus ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Wah, itu kan gawat kan. Nah, kalau teman-teman udah lulus dan backgroundnya nggak nyambung, itu caranya ada satu yang menurut saya paling gampang. Kalau teman-teman tuh pengen ke KAUS, karena contohnya ada personal reasonnya, ada pengen haji, pengen umroh, pengen bawa orang tua ke Arab, orang tua udah tua, kalau antriannya lama puluhan tahun mau ini, jadi pengen ke KAUS nih ya. Caranya gampang, kalau kamu udah lulus dan udah terlanjur backgroundnya nggak matching, contohnya ada orang itu, kalau misalnya ada juga di ITB, misalnya kalau kita lihat di ITB kan penelitiannya misalnya tentang fisika terbang, struktur ringan, mesin produksi, konversi energi, perancangan mesin, ini jurusan yang nggak ada di KAUS, contohnya di teknik mesin itu, di KAUS itu adanya clean combustion, pembakaran, simulasi pembakaran, terus ada fluid mekanik ada, jadi ini ada nyambung-nyambungnya dikit ya, fisika terbang, fluid mekanik tapi beberapa lab doang, 2 lab doang, dikit lah kecil. Terus ada komposit, jadi orang-orang struktur ringan ini bisa masuk komposit. Nah, jadi yang pertama kali teman-teman lakukan itu harus cek dulu di KAUS ada apa ya. Nah, kalau udah terjadi seperti itu, ya terjadi ternyata udah lulus dan ternyata nggak ada yang nyambung, ya jangan masuk KAUS dulu. Jadi teman-teman tuh S2 dulu di kampus lain yang tidak setenar KAUS lah. Walaupun KAUS rankingnya nggak ada di dunia ya. Karena KAUS itu kan nggak punya S1 teman-teman. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan Caltech, dengan misalnya kampus-kampus lain, KAIS, atau misalnya kampus apa lagi? NTU, NUS, National University Singapore, mereka tuh punya S1. Jadi di world ranking itu ada. Seperti di video sebelumnya saya itu cuma nunjukin citation for faculty karena memang itu bisa dibandingin. Tapi overall score kami 0 nilainya. Kenapa? Karena kami nggak punya S1 teman-teman ya. Nah, teman-teman pilih kampus yang
lebih gampang lah. Misalnya kayak kalau paling gampang tuh kayak Jepang gitu ya, Korea. Dari sisi bahasa Inggrisnya itu mereka nggak sulit-sulit banget, nggak harus IBT. Terus mereka juga biasanya nyediakan dari kampusnya beasiswa. Contohnya di Korea, teman-teman, itu banyak banget. Ada UST, University of Science and Technology, ada KIS, ada KAIS, ada Postek, ada Unis, banyak banget lah itu kampus yang menurut saya dari segi research bagus. Cuma karena di sana bahasa Inggrisnya kurang mantep, international coverage-nya kurang ya teman-teman. Nggak kayak di kaus, kaus kan semua orangnya bule, jadi international coverage-nya tuh kayaknya tenar banget, orang tuh selektif banget ya, karena gaji gede, isinya orang bule semua, makanya rebutan gitu. Kalau kampus-kampus kayak di Korea gitu kan relatif lebih mudah rasa saya ya. Soalnya saya ngomong ini, berani ngomong ini karena saya dari KAIS dulu ya, dari kampus ternama di Korea. Nah, jadi saran saya kalau teman-teman udah nggak matching nih, lulus S1, cari kampus yang ada di, bukan, riset yang ada di KAUS, contohnya teman-teman jurusan teknik mesin, tapi nggak cocok. Yang ada di mesin itu cuma combustion, composite, sama fluid mekanik. Nah, sedang teman-teman tuh misalnya konversi energi gitu. Nah, teman-teman S2 aja dulu. S2, terus misalnya teman-teman mau masuk ke struktur itu, cari lab di Korea atau di Jepang atau dimanapun yang bisa nerima teman-teman. Nggak harus kampus terkenal lah. Yang penting kampus luar negeri dapat beasiswa, bisa hidup. Nanti risetnya arahin ke riset yang ada di kaus. Dan kalau perlu diteliti lagi yang di kaus, teman-teman. Contohnya, solid mekanik itu ada satu profesor komposit doang di kaus. Jadi teman-teman jangan mematchingin S2-nya nanti yang di Korea atau di Jepang nanti itu jangan ke sini karena peluangnya cuma satu. Kalau ini profesor nggak balas email teman-teman udah selesai gitu loh. Cari yang kayak misalnya contohnya Clean Combustion Research Center tadi. Nah, itu kan ada banyak profesor, ada 8 profesor bidangnya tentang combustion. Nah, teman-teman cari ini S2 di Jepang, di Korea itu yang bahasannya itu tentang combustion engine combustion. Karena mungkin tingkat saringan di kaus itu nggak di Korea nggak seketat di kaus gitu loh. Jadi teman-teman gimana ya? Ibarat mau putar haluan, cari titik loncat dulu gitu loh. Jangan langsung ke kaus gitu. Karena mungkin susah ya. Walaupun sebenarnya bisa dicoba, kirim aja email dulu. Tapi kalau nanti nggak diterima, cara selanjutnya adalah dengan S2 di negara lain, di kampus yang mungkin tidak sebagus kaus, yang kriteria filternya itu lebih mudah, kemudian agak di-shiftingkan dari yang tadinya orang di riset A, Anda itu risetnya A, kemudian ke B, nah, dari B nanti baru masuk ke kaus, karena di kausnya B juga gitu. Nah, dalam memilih background matching itu, karena memang niatnya teman-teman nggak penting banget tentang riset topiknya, lebih pentingin misalnya contohnya karena pengen di kausnya mau risetnya tentang apa juga oke, gitu ya. Kalau kasus gitu cari riset topik yang sedang hot-hotnya, yang profesornya itu banyak di kaus. Misalnya teman-teman nggak mentingin tentang jurusan ya, teman-teman orang mesin, mesin itu kan nyambung dengan material. Nah, coba S2-nya cari yang tentang material science, teknik material, walaupun S1-nya teknik mesin, nanti S2 di Korea cari teknik material yang ngurusin misalnya kayak perovskite, yang solar panel, katalisis, atau misalnya tentang nanotube gitu, nanomaterial gitu ya. Nah, nanti setelah lulus S2 itu gampang masuk kausnya karena di kaus banyak jurusan material science, dosen yang tentang material science ini juga 10-20 juga ada yang kurasa ya teman-teman, dipakai di mana-mana di kaus. Nah, jurusan kan ada jurusan tertentu kayak jurusan saya nih, struktur ringan, komposit, polimer. Di kaus cuma ada satu dosen. Jadi teman-teman nggak mau S2, nanti pada akhirnya teman-teman menggantungkan nasib kepada si satu orang dosen ini. Kalau dia nggak jawab email udah selesai kan? Percuma dong S2 nggak percuma juga, tapi maksudnya tujuan Anda nggak tercapai gitu. Nah, gimana cara matchinginnya? Dipelajarin dulu di kaus ada apa, dosen banyak yang banyak itu dosennya itu di bidang apa. Nah, teman-teman S2-nya di tempat lain itu ya di bidang itu. Nanti S3-nya daftar dan info aja nih teman-teman. Dulu di awal kaus itu merekrut banyak mahasiswa Indonesia 20-an itu master semua. Ternyata setelah lulus master mereka pergi. Sekarang nggak salah mereka juga sih. Sekarang itu mahasiswa Indonesia nggak bisa itu lulus master apa dapat keterima di kaus tuh master enggak.
biasanya itu sepaket, master PhD atau PhD doang. Karena orang-orang kaus tuh pengennya orang-orang yang komitmen jangka panjang, bisa publikasi, jurnal ilmiah, ya. Karena kalau cuma master doang kan 1,5 tahun, ya ngambil kuliah, habis itu pergi. Jadi nggak ngambil anak S2 tok, itu nggak nguntungin sama sekali sama kaus, nggak ngasilin paper, ya. Karena habis dengan kuliah, habis kuliahnya selesai, dapat S2-nya, dia pergi gitu. Jadi setahu saya saat ini yang S2 tok itu cuma untuk orang Saudi. Walaupun dalam announcement-nya itu nggak dibilang S2 cuma untuk Saudi gitu. Setahu saya nggak ada ya. Setahu saya nggak ada announcement terang-terangan gitu, tapi that is the fact, itu faktanya ya, de facto di lapangan itu terjadi gitu. Jadi kalau teman-teman mau habis S1 itu jangan lamar S2 tok, tapi S2, S3, MS PhD atau PhD tok, itu peluangnya gede ya teman-teman. Nah, tapi kalau backgroundnya nggak matching, caranya seperti yang saya bilang tadi, teman-teman S2 dulu kemana-mana. Nah, itu kalau teman-teman udah lulus S1. Bayangin kalau teman-teman sekarang ini masih tingkat 3, tingkat 4, ya, caranya sama. Pelajarin dulu topik apa yang lagi hot di kaus, yang profesornya banyak, yang riset centernya lagi banyak dosennya. Kemudian nanti waktu S1 menentukan topik tugas akhir, cari dosen-dosen yang risetnya lagi in dengan kaus, yang matching tuh. Jadi kita itu nggak mengandalkan nasib gitu loh. Apa ya, match. Jadi research background-nya itu matching by takdir ya. Setelah lulus, rupanya tengok, oh untung ada yang matching. Itu kan matching by takdir ya. Sebagai orang yang punya planning, harusnya kita udah plan dulu nih, oh aku pengen ke kaus, di kaus adanya risetnya tentang water desalination, aku jurusan teknik lingkungan di ITB misalnya. Cari tugas akhir dengan dosen yang mau ngerjain proyek tugas akhir tentang desalinasi misalnya, teknik perminyakan ya. Teknik perminyakan di kaus itu misalnya banyak jurusan earth science, pelajarin dulu tuh. Oh, lagi ngerjain tentang elektromagnetic material property gitu ya, untuk geomaterial gitu. Contohnya, ini contoh aja. Nah, ya udah di matchingin tuh, cari dosen yang ngerjain tentang apa, probing electromagnetic properties dari geomaterial gitu. Walaupun mungkin nggak ada yang sama, tapi minimal tentang electromagnetic properties of material gitu ya. Dan banyak bidangnya. Misalnya teman-teman teknik apa lagi ya? Teknik apa ini, STEI apa, Sekolah Teknologi Elektro dan Informatika contohnya, jurusan informatika, pengen lanjut ke kaus, di kaus ternyata sekarang lagi hot-hotnya banyak dosen yang ngerjain contohnya machine learning dan AI ya, atau visualization, dicari dosen untuk S1 yang menawarkan tugas akhir tentang itu, tentang machine learning, visualization ya. Jadi memang kita nggak ngarepin takdir aja, oh kebetulan ada yang pas sudah cocok ke kaus, nggak. Kalau memang udah pengen ke kaus, dari sekarang dipersiapkan, milih pembimbing S1 nanti bagus-bagus ya, orangnya yang baik, jangan yang, kan kita udah tahu ya, ada kan dosen kadang yang killer banget, nggak mau ngasih surat rekomendasi. Kita kan bisa tanya dari senior tuh, dosen yang baik mana, yang suportif, yang sering ngirim mahasiswanya ke luar negeri, yang kalau ngasih apa namanya, rekomendasi bagus. Bisa kelihatan tuh kalau dosen mahasiswanya itu jadi sering keluar negeri, lanjut S2. Nah, ada kan dosen yang nggak ada murid sama sekali, nggak punya mahasiswa yang habis lulus S1 dengan tes apa namanya, tugas akhir S1 dengan dia, kemudian biasanya langsung kerja, nggak pernah ada yang keluar negeri. Nah, jangan, hati-hati yang kayak gitu, cari yang mahasiswanya banyak keluar negeri, artinya dia udah terbiasa ngasih surat rekomendasi. Jadi kalau ditanya, Pak tolong bisa tuliskan surat rekomendasi, dia nggak kayak, apa itu, kadang ada agak-agak aneh sedikit teman-teman orang-orang ini kan. Jadi hati-hati milih pembimbing, dan topiknya juga harus disesuaikan. Paling itu aja sih teman-temannya. Dan itu udah 2 kasusnya. Kalau teman-teman belum lulus, cek dulu apa yang tersedia di kaus, kemudian di-matchingin, cari pembimbing yang cocok, yang secara track record suportif untuk mahasiswa ya, untuk mengirim mahasiswa S2 keluar, dan yang topiknya lagi in ya teman-teman. Yang topiknya lagi in, ini penting banget, topiknya lagi in, harus matching ya. Nah, karena kita pengen memperbesar peluang kita diterima di kaus. Kalau teman-teman udah lulus S1, udah terlanjur ini, nggak matching, ya, kalau matching syukur alhamdulillah. Kalau nggak matching, wah ini yang susah. Biasanya saya itu nyaraninnya kalau nggak matching, coba aja dulu. Tapi waktu nyoba juga nggak ngasal-ngasal.
Ya, teman-teman kalau bisa TOEFL-nya udah diperbaiki, udah bagus nilainya. Terus kalau bisa malah ujian GRE ya, skornya udah harus tinggi. Terus esainya harus ditulis bagus. Untuk tiap profesor esainya beda. Jadi waktu ngirim email ke profesor itu, kita mempropose research yang beda-beda. Karena kan riset orang ini beda-beda nih, yang 10-10 ini kan kadang. Jadi kita berharap akan tersaring. Kalau yang nggak ada yang tersaring dari yang 10 atau 100 yang kita kirimin ini, karena mungkin memang background kita nggak matching, kita S2 dulu di kampus yang lebih rendah ininya lah, apa namanya, bukan kualitasnya, tapi ya selection kriterianya atau acceptance rate-nya itu lebih rendah. Biasanya kampus-kampus di Jepang, di Korea, atau mungkin di Singapura, jangan kampus yang bagus banget ya, yang istilahnya kamu tetap bisa dari background yang nggak matching tetap keterima. Nah, pastikan pilih profesor di negara itu yang backgroundnya sama dengan yang ada di KAUS ya teman-teman. Jadi berguna nantinya. Dan diperhatikan juga di KAUS itu jangan sembarang ada. Contohnya kayak saya tadi, solid mekanik cuma satu orang. Jadi ya jangan di matchingin dengan solid mekanik. Kalau Anda bebas pilihannya ya, bisa solid mekanik, bisa combustion, ya pilih combustion karena di combustion ada 10 profesor. Di fluid mekanik cuma ada 2, di solid mekanik ada 1, ngapain pilih yang solid mekanik kan gitu ya. Jadi mungkin itu tips dari saya bagi teman-teman, mungkin kepancangan ngoceh 17. Intinya ada 2 itu tadi ya. Ada yang belum lulus, di matchingin, cari pembimbing yang bagus. Kalau udah lulus, coba dulu. Kalau gagal, S2 dulu di tempat lain. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, share, and comment ya teman-teman, biar saya makin semangat. Dan ini video terakhir saya malam ini karena saya mau tidur dan ngantuk banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.